Sebelum-sebelumnya juga Jokowi ini terkenal dengan orang yang tidak konsisten, ataupun orang yang banyak juga kebohongan-kebohongan yang tercipta pada kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi gitu kan. Orang yang Jokowi bilang bahwa itu adalah dosen pembimbingnya, tapi orang tersebut mengatakan bahwa pada zaman dulu itu dia masih sangat muda katanya. Jadi dia masih belum membimbing mahasiswa. Tapi Jokowi pada video tahun 2017 kemarin mengatakan bahwa itu pembimbingnya kan. Berarti sudah ada satu kebohongan ini yang sangat-sangat mutlak. Itu kurang lebih 2 tahun ya Jokowi menyelesaikan S1-nya. Tidak ada kampus mana yang bisa menyelesaikan S1 dalam 2 tahun gitu kan. Dengan menunjukkan sifat negarawan, maka kasus ini selesai. Jadi kita berfokus ke kasus-kasus yang lebih besar, yang mungkin saja memang kasus ijazah palsu ini diciptakan untuk menyembunyikan isu-isu yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat rekan-rekan cerdas sekalian. Ya, saya bilang kalian cerdas karena kalian memilih kanal YouTube yang bermanfaat untuk merangsang pemikiran rekan-rekan sekalian. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ijazah palsu Joko Widodo yang memang akhir-akhir ini mencuat di publik. Saya tidak tahu apakah ini termasuk di dalam strategi politik untuk menyembunyikan isu-isu besar lainnya, dialihkan dengan peristiwa-peristiwa receh seperti ini, namun berdampak sangat luas. Kenapa ini saya bilang peristiwa receh? Karena ini sebenarnya sangat mudah untuk dibuktikan secara hukum. Kemudian saya akan berbicara mengenai aspek hukum tentang dugaan ijazah palsu ini. Pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa siapapun yang terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan atau vokasi palsu dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda 500 juta. Nah, jika ini di dalam undang-undang terdapat kata-kata dan atau, itu artinya hukumannya boleh bertambah dengan kata-kata dan, boleh juga dipilih salah satunya dengan menggunakan kata atau. Nah, sebelumnya prahara tentang ijazah palsu ini memang sangat memalukan ya. Sebenarnya ini mudah untuk dibuktikan. Ya, betul kata Roy Suryo kemarin, memang di sini dapat kita ketahui dari jenis tintanya, kemudian jenis tinta lambang UGM-nya itu seperti apa dengan tinta-tinta satu angkatan dengan Pak Jokowi. Kemudian banyak juga keraguan ataupun kerancuan dari ijazah tersebut, sehingga setiap orang itu wajar untuk meyakini bahwa ijazah tersebut memanglah palsu. Walaupun seorang presiden dengan ancaman pidana tersebut bisa saja terlepas dari ancaman pidana ya, karena banyak proses-proses hukum nanti akan meringankan hukuman seorang mantan presiden. Namun hal yang lebih memalukan itu adalah kebohongannya ataupun secara etisnya, secara marwah bangsa dan negara ini dipermalukan gitu. Karena memiliki seorang presiden pembohong. Nah, saya tidak berbicara mengenai ijazah palsu, tapi kita berbicara sebelumnya dulu ya. Sebelum-sebelumnya juga Jokowi ini terkenal dengan orang yang tidak konsisten, ataupun orang yang banyak juga kebohongan-kebohongan yang tercipta pada kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi gitu kan. Dan bukti dan faktanya itu sudah jelas banyak, bisa kalian baca satu persatu gitu. Jadi saya tidak hanya asal omon-omon. Saya juga tidak takut untuk berbicara ya, karena negara ini negara demokrasi, kita bebas untuk berbicara namun berdasarkan fakta dan data. Kemudian kita bukan negara komunis ya yang dilarang berbicara. Di negara demokrasi kita bebas gitu, karena kita mencari makan sendiri. Nah, kemudian logikanya saja ya, ini untuk merangsang rekan-rekan untuk berpikir. Logikanya banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi gitu. Bagaimana dengan ini gitu kan? Ijazah palsu, banyak kok orang-orang yang menggunakan ijazah palsu. Contoh guru-guru untuk persyaratan PNS, yang guru-guru senior itu banyak menggunakan ijazah palsu. Jangankan ijazah palsu, banyak aja mau masuk kerja aja banyak menggunakan kecurangan, sogok menyogok. Ada yang sampai jual tanah berhektar-hektar demi sebuah seragam, kan seperti itu. Jadi hal seperti ini itu sudah menjamur ya di negara Konoha gitu kan. Kemudian pernyataan dari orang yang Jokowi bilang bahwa itu adalah dosen pembimbingnya, tapi orang tersebut mengatakan bahwa pada zaman
dulu itu dia masih sangat muda katanya. Jadi dia masih belum membimbing mahasiswa. Tapi Jokowi pada video tahun 2017 kemarin mengatakan bahwa itu pembimbingnya kan. Berarti sudah ada satu kebohongan ini yang sangat-sangat mutlak. Kemudian dari rentang pendidikannya juga, kalau saya tidak salah itu kurang lebih 2 tahun ya Jokowi menyelesaikan S1-nya. Tidak ada kampus mana yang bisa menyelesaikan S1 dalam 2 tahun gitu kan. Kalau program reguler ya mungkinlah ada program untuk persyaratan menjadi guru apa ya, kemarin yang saya mendengar dari kawan saya itu katanya ada kuliah 1 tahun atau 2 tahun gitulah ya. Kalau program itu mungkin masih masuk di dalam akal kita gitu, tapi kalau ini sarjana di sekelas kampus UGM itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu 2 tahun. Nah itu masalah peradilan dalam pembuktiannya itu nanti kita lihat di pembuktiannya. Kemudian Prof. Mahfud MD sendiri mengatakan banyak kok mafia-mafia peradilan gitu ya. Saya ini tidak berbicara sendiri, ini Prof. Mahfud MD yang mengatakan. Kalau kita punya kasus itu polisinya bisa kita kejar, bisa kita kasih uang pemulus, kemudian jaksanya bisa kita kejar, hakimnya bisa kita kejar, seperti itu. Apalagi seorang presiden, itu rakyat biasa saja bisa merubah tuntutan atau merubah keputusan atau bermain di peradilan, apalagi seorang presiden, seorang mantan presiden, kan seperti itu logikanya. Dan saya ulangi lagi, yang paling digarisbawahi dalam kasus ini adalah penipuannya gitu. Seluruh rakyat Indonesia tertipu oleh mantan Presiden Joko Widodo jika memang terbukti bahwa ijazah itu palsu. Mungkin ijazah itu salah satu persyaratan untuk menjadi seorang presiden ya. Jika menjadi seorang presiden dengan menggunakan ijazah palsu yang artinya di situ ada kebohongan, berarti seluruh Indonesia dibohongi oleh mantan Presiden Joko Widodo. Hal yang paling memilukan di sini ya bukan ancaman pidananya ya. Walaupun Jokowi tidak dipidana, itu hal yang sangat menyakitkan perasaan rakyat Indonesia itu, yaitu penipunya gitu. Bahkan nanti dapat memalukan negeri ini gitu. Membuat negara ini menjadi bahan olok-olokan negara lain gitu. Kasus ini tidak akan selesai sampai kedua belah pihak menunjukkan sifat negarawan. Jokowi juga harus jujur, harus belak-belakan, harus melihatkan ijazah kepada khalayak masyarakat ramai. Kemudian yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu itu juga harus menunjukkan sifat negarawan. Jika memang terbukti ijazah Jokowi itu asli, maka harus terima dengan keputusan dari pihak yang memang memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli. Jadi dengan menunjukkan sifat negarawan, maka kasus ini selesai. Jadi kita berfokus ke kasus-kasus yang lebih besar, yang mungkin saja memang kasus ijazah palsu ini diciptakan untuk menyembunyikan isu-isu yang besar. Ya kita tidak tahu juga. Ya kita berharap semoga negara kita semakin baik. Dan bagaimana menurut kalian tentang ijazah palsu ini? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada negeri kita ini, demi mengawal negara kita tetap menjadi negara demokrasi yang sehat. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.